Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, teman-teman semua ya, di channel Hernandi Official. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing terkait peluang sukses itu sebetulnya datang setiap saat sama kita, teman-teman semua ya. Cuma masalahnya adalah jarang kita menyadarinya gitu. Saat kita sedang ada masalah, misalnya ya, saat kita sedang dililit utang, kemudian saat bisnis kita lagi menurun, kemudian saat pendapatan kita juga menurun, gitu ya. Kemudian saat jabatan kita hilang, atau mungkin jabatan kita habis masa jabatannya, teman-teman ya, gitu. Terkadang kita sering mengeluh, teman-teman semua ya. Ya mungkin di antara kita pernah mengalami beberapa hal yang saya jelaskan di atas gitu ya, bahwa kita sedang mengalami masalah besar dan kita merasa bahwa hidup ini sepertinya menjadi susah, teman-teman semua ya. Padahal sebetulnya Allah itu begitu kita lagi ada masalah, Allah langsung kasih solusinya, teman-teman semua ya. Cuma seperti yang saya jelaskan tadi, kita ini kadang tidak menyadarinya, teman-teman semuanya. Nah, seperti apa Allah itu memberikan jalan kepada kita ya, pada saat kita sedang punya masalah seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman semua ya. Mungkin kita pernah secara tidak sengaja ya bertemu dengan teman gitu ya. Kemudian teman kasih saran sama kita ya. Misalnya kalau sedang kita usaha kita sedang menurun, atau mungkin gaji kita turun ya, karena jabatan kita misalnya bukan hilang ya, sebetulnya mungkin jabatan kita udah selesai, udah habis gitu ya jabatannya, tapi kita sering mengeluh ya. Nah, tolong hal ini kita renungkan bareng-bareng ya. Pasti pernah kita sadari juga gitu ya, bahwa pada saat kita sedang mengalami masalah gitu ya, finansial, kadang kita tadi saya jelaskan juga bahwa kita ketemu dengan teman gitu ya, dan teman memberikan saran gitu ya sama kita gitu ya. Misalnya sarannya, ya udah kalau memang kondisi finansialnya lagi menurun, coba deh Anda mencari pekerjaan sampingan misalnya gitu kan ya. Tapi kadang kita tidak respon ya, tidak respon terhadap saran teman itu gitu ya. Padahal siapa tahu saran dari teman itulah sebetulnya saran yang terbaik buat kita, teman-teman semua ya. Kemudian mungkin kita secara tidak disengaja misalnya kan nonton YouTube misalnya ya, atau lihat Instagram, lihat beberapa motivasi gitu ya, yang tanpa sengaja, menurut kita tuh tanpa sengaja gitu ya, bahwa di sana menyarankan misalnya kita harus belajar kalau ingin menambah penghasilan, misalnya cobalah belajar misalnya marketing online atau jualan online misalnya, yang jelas tanpa modal, teman-teman. Kadang kita melewatkan begitu saja, teman-teman semua ya. Atau bahkan misalnya ada yang sedang mengalami masalah besar ya, misalnya dililit utang tapi utangnya besar, teman-teman ya misalnya. Kemudian ada seseorang yang memberikan saran, udah kalau memang sedang dililit hutang, cobalah ikut berbisnis yang memang bisnisnya bisa menghasilkan besar. Misalnya bisnis apa yang bisa mendatangkan keuntungan besar misalnya ya. Ya salah satu contohnya adalah bisnis properti misalnya gitu kan ya. Dan langsung kita bilang bahwa saya nggak punya nggak punya modal ya. Kemudian saya juga tidak punya kemampuan untuk itu. Saya juga tidak bisa bisnis kecil aja saya nggak bisa gitu ya, apalagi bisnis besar gitu. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman semua ya harus hati-hati kita. Sebetulnya itu adalah vibrasi yang sedang Allah berikan sama kita, bahwa kita harus berani mengambil langkah itu gitu ya. Karena menurut saya teman-teman semua ya, di dunia ini tidak ada yang kebetulan, teman-teman semua ya. Tidak ada yang kebetulan.
Semua sudah Allah takdirkan. Semua Allah udah kasih jalan sama kita gitu ya. Jadi pada saat kita sedang ada masalah, saat kita misalnya pendapatan menurun, kemudian jabatan kita misalnya hilang gitu kan ya, atau memang sudah habis masanya gitu ya, kemudian kita tidak mendapatkan jabatan lagi, kita langsung mengeluh, teman-teman. Kebanyakan begitu, mohon maaf ya gitu. Langsung mengeluh, kenapa saya tidak jadi ini lagi, kenapa saya tidak punya ini lagi, atau mungkin bisnis kita lagi menurun. Kenapa bisnis kita lagi menurun? Oh, ini gara-gara pandemi, ini gara-gara corona misalnya gitu kan ya. Padahal sebetulnya ingat teman-teman semua ya, Allah itu sayang sama kita gitu ya. Pasti Allah itu akan mengirimkan solusi buat kita. Tapi yang salah siapa? Kita. Karena setiap dikasih saran sama teman gitu kan ya, dianggap kita nggak mampu. Kalau kita lihat misalnya pada saat buka YouTube atau pada saat buka IG gitu kan, sebetulnya itu solusi. Ada solusi di situ, tapi kita berusaha untuk menyatakan kita nggak mampu, gitu kan ya. Ada yang memberikan saran yang jauh lebih besar, misalnya yuk gimana kalau kita belajar, saya ajarin misalnya bisnis properti tanpa modal, diketawain sama kita gitu kan. Nggak mungkin bisnis properti tanpa modal gitu ya. Padahal semua itu ada ilmunya teman-teman semua ya. Karena kita nggak tahu ilmunya, kita seolah-olah nggak bisa. Jadi artinya menurut saya ya, yang menutup solusi-solusi itu siapa? Itu yang harus kita renungkan teman-teman semua. Jadi yang menutup solusi, yang menutup jalan Allah itu siapa? Kita sendiri teman-teman semua ya. Kita sendiri. Dan saya yakin Allah itu sayang sama kita. Sayang sama kita gitu kan ya. Karena Allah itu menginginkan bahwa manusia itu adalah hidupnya mulia. Hidupnya itu bahagia. Makanya saya pernah menjelaskan di video sebelumnya bahwa sumber rezeki kita itu adalah dengan cara memuliakan dan membahagiakan orang lain. Karena Allah juga ingin kita ini mulia, ingin kita ini bahagia. Mungkin saya akan cerita sedikit ke belakang ya, semua yang saya sering dengar aja dari para ustadz gitu ya, bahwa Adam itu diciptakan oleh Allah itu adalah di surga. Tugasnya apa? Ya, katanya ya, gitu ya. Kata Pak Ustadz katanya bahwa tugas Adam itu sebetulnya ya bersenang-senang, berbahagia di sana gitu ya. Semua silakan boleh dilakukan gitu ya. Bahkan Allah itu saking sayangnya sama Adam gitu kan, silahkan kamu makan apa aja yang ada di surga, silahkan dimakan apa aja, kamu lakukan apa aja, hanya satu yang nggak boleh kan ya gitu, yaitu mendekati atau memakan buah koldi gitu. Kemudian bukti Allah itu memuliakan manusia, malaikat, kemudian jin saat itu suruh bersujud kepada Adam. Jadi artinya manusia itu memang Allah itu menciptakan kita ini ingin manusia ini mulia, ingin kita ini bahagia. Jadi kalau kita sedang dilanda masalah, teman-teman ya, gitu, sebesar apapun masalah itu, pasti ada solusinya. Solusinya dari siapa? Ya dari teman sekeliling kita ya, mungkin dari saudara kita, mungkin dari orang tua kita gitu ya. Cuma kadang kitanya yang tidak mau menerima. Kan nggak mungkin Allah langsung ngomong sama kita gitu kan. Kita ini siapa gitu. Pasti perantara. Perantaranya siapa? Ya sesama manusia lagi, teman-teman semua ya. Jadi saran saya mulai dari sekarang, kalau teman-teman lagi ada masalah, mau kecil mau besar gitu, kemudian ada saran dari orang tua, ada saran dari orang lain, ada saran dari sahabat, kita cobalah dipikirkan dulu ya. Jadi jangan langsung ditolak gitu. Ya. Karena apa? Karena apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Misalnya, saya nggak bisa bisnis nih. Ya itu jawaban doanya yaitu bahwa kita nggak akan pernah bisa bisnis gitu. Ya, jadi kalau ada orang yang misalnya memberikan saran, ya udah gimana kalau ikut bisnis saja, ini bisnisnya tanpa modal loh gitu kan ya. Bisnisnya misalnya hanya menjual barang. Langsung semangat, langsung sambar sama kita gitu kan ya. Oke, saya akan berusaha untuk berjualan.
gitu kan ya. Gitu. Saya akan berusaha untuk belajar bagaimana cara menjual di online, bagaimana menjual di offline, gitu kan. Begitu teman-teman semua ya, gitu ya. Kemudian gagal misalnya kan ya. Artinya kalau gagal, Allah itu sayang sama kita juga gitu kan, bahwa di situ kamu kecil dapatnya, udah coba lagi yang lain, ada yang bisa lebih besar lagi gitu. Jadi jangan menganggap bahwa hanya satu kali gagal kita sudah merasa hancur, sudah merasa saya nggak punya kemampuan di dalam bisnis gitu ya. Jangan. Bisnis itu tidak bisa sekaligus sukses, tidak bisa sekaligus jadi besar gitu kan ya. Orang pasti akan mengalami kegagalan dulu. Tapi setelah kegagalan harus apa? Bangkit. Ya. Mencoba kembali. Setelah mencoba kembali, gagal lagi, kembali lagi, mencoba lagi gitu ya. Karena apa? Karena suatu saat kita akan diberikan bisnis yang pas buat kita. Nah, kalau kita sudah pas, sudah diberikan bisnis yang pas sama kita, sudah. Itu rezeki itu sepertinya nggak usah dicari gitu kan ya. Rezeki yang mencari kita, teman-teman semuanya. Jadi kalau baru gagal sekali, kemudian kita sudah merasa bahwa saya tidak bisa bisnis, saya tidak mampu di situ, itu salah besar. Atau misalnya boleh aja yang mau mencoba misalnya pekerjaan sampingan ya. Ini pekerjaan ini ternyata saya gajinya kecil misalnya. Ya coba mencari pekerjaan yang lain. Ya. Supaya apa? Supaya nanti gajinya bisa double ya. Misalnya dari gaji bekerja di sini bisa, kemudian dari bekerja di tempat lain kita berbagi waktu gitu ya. Apalagi pekerjaannya bisa dilakukan di rumah, misalnya kenapa tidak gitu kan ya. Nah, yang tidak bisa menyelesaikan persoalan itu adalah karena kita menutup vibrasi-vibrasi yang Allah berikan sama kita, teman-teman semuanya. Allah itu maha besar, Allah itu maha besar, rezekinya tidak terhingga semuanya. Cuma kadang kitanya yang menolak. Ya kalau kita menolak ya nggak akan selesai masalahnya, teman-teman semua ya. Jadi boleh saya simpulkan teman-teman pada kesempatan ini adalah apabila kita tadi sedang dilanda masalah, kemudian kita lagi dililit utang, kemudian kita juga omset penjualan lagi menurun, kemudian misalnya kalau kita di tempat bekerja pendapatan kita berkurang gitu kan ya. Cobalah dengarkan apa saran-saran dari teman-teman kita ya. Saran mungkin dari sahabat-sahabat kita, saran dari orang tua kita, saran dari saudara-saudara kita gitu kan ya. Karena apa? Karena mereka memberikan saran pun adalah tidak apa ya, tidak berdasarkan dia menurut saya gitu. Itu sudah ada yang ngatur dari atas gitu kan ya. Jadi jangan langsung mematahkan semangat diri sendiri ya. Sebetulnya kita tuh punya kemampuan yang sangat luar biasa, teman-teman ya. Cuma kitanya sendiri yang sering menutup diri, kitanya sendiri yang sering menutup rezeki bahwa saya tidak bisa. Nah, jadi sekarang harus rubah mindsetnya bahwa saya bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Berarti saya pun bisa. Oke, saya kira itu teman-teman ya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya ya. Mudah-mudahan video saya ini adalah bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya terhadap diri saya dan umumnya buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.